Coba Anda renungkan, kalau kerja keras adalah kunci kemakmuran, maka para buruh pabrik sudah menjadi konglomerat. Tukang bangunan sudah memiliki gedung bertingkat. Seorang sopir sudah punya armada logistik. Tukang cuci piring sudah punya restoran mewah. Tapi kenyataannya justru terbalik. Yang mengangkat, mengangkut, menyapu, membersihkan, memindahkan, mereka semua ada di bagian bawah rantai ekonomi. Sedangkan mereka yang duduk dalam rapat 1 jam, membuat keputusan di ruang kantor yang wangi, justru membawa pulang puluhan juta per bulan, ditambah fasilitas, asuransi, saham, dan liburan. Inilah fakta yang membuat banyak orang pahit. Tapi bagi seorang Stoik, kepahitan bukan pilihan. Yang kita cari adalah pemahaman jernih dan tindakan terarah. Karena dalam setiap ketidakadilan, ada hikmah tersembunyi yang bisa memperkuat karakter, bila kita tahu cara melihatnya. Satu, kerja keras tidak sama dengan nilai ekonomi. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia bukan panggung keadilan sempurna. Dunia adalah panggung realitas. Dan realitas tidak selalu menghargai keringat, tapi menghargai pengaruh. Nilai dari suatu pekerjaan ditentukan bukan oleh siapa yang paling lelah, tapi oleh siapa yang mengendalikan sistem. Contoh sederhana, seorang pekerja kebersihan di mal bisa menyapu seluruh lantai dalam sehari, tapi gajinya tetap UMR. Sementara manajer pusat perbelanjaan hanya mengelola spreadsheet dan laporan, namun gajinya 5 kali lipat. Bukan karena manajer lebih mulia, tapi karena posisinya memberi dampak sistemik. Ia membuat keputusan yang bisa menghemat atau mengalirkan jutaan rupiah. Disinilah nilai ekonomi bekerja, bukan pada kerja otot, tapi pada posisi dalam rantai nilai. Namun stoikisme tidak membiarkan kita terjebak dalam rasa iri atau frustrasi. Filsafat ini menegaskan, jika kamu bekerja keras dengan niat yang lurus, kamu telah menang di satu sisi batinmu sendiri. Kemenangan sejati bukan hanya soal upah, tapi soal bagaimana kamu tetap utuh, bahkan saat dunia tidak memberi apa yang layak. 2. Dikotomi kendali, dasar ketangguhan Stoik. Epictetus berkata dengan lantang, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi penilaian kita tentang peristiwa itu. Pekerja keras sering dihantui perasaan tidak dihargai. Tapi stoikisme mengajarkan, rasa sakit itu berasal bukan dari gaji rendahnya, tapi dari ekspektasi bahwa kerja keras pasti menghasilkan bayaran besar. Padahal, dalam dikotomi kendali, gaji adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah komitmen, etos kerja, dan integritas. Orang Stoik tidak bekerja keras untuk dipuji atau untuk mengeluh saat tidak dihargai. Mereka bekerja karena itu jalan hidup yang dipilih secara sadar. Dan justru disitulah kekuatannya. Tidak bergantung pada hasil, tapi berakar pada prinsip. Dengan prinsip ini, setiap kerja keras menjadi latihan spiritual. Setiap jam lembur menjadi pelatihan mental. Setiap hinaan dari atasan atau pelanggan menjadi medan tempur untuk menguasai ego. Inilah mentalitas Stoik, diam, tajam, dan tidak terguncang oleh dunia luar. 3. Struktur sosial dan ilusi meritokrasi. Kita hidup di dunia yang terus-menerus membisikkan,
Kerja keras adalah jalan menuju sukses. Tapi realitas sosial mengajarkan sebaliknya. Kerja keras adalah syarat minimum, bukan jaminan. Yang menentukan bukan hanya kerja keras, tapi juga akses pendidikan, koneksi sosial, modal awal, bahkan tempat dan waktu kelahiran. Pernahkah kita bertanya, mengapa dua orang yang sama-sama rajin, tapi yang satu bisa naik jabatan dan yang satu tetap stagnan? Karena sistem sosial tidak netral. Namun inilah bedanya orang yang memahami stoikisme. Ia tidak mengutuk sistem tanpa berpikir. Ia sadar bahwa sistem tidak selalu adil, tapi ia juga sadar, mengeluh bukan solusi. Stoikisme mendorong kita untuk beradaptasi dengan realitas, sambil memperkuat karakter. Kita tidak bisa merobohkan seluruh struktur sosial hanya dengan marah-marah. Tapi kita bisa membangun benteng batin, memperluas pengetahuan, dan menemukan celah untuk tumbuh, perlahan tapi pasti. Karena dalam dunia yang tidak sepenuhnya adil, ketenangan batin adalah bentuk kemenangan tersendiri. 4. Martabat pekerjaan dan kehormatan moral. Banyak orang merendahkan pekerjaan kasar. Tapi stoikisme justru memuliakannya. Bukan karena pekerjaan itu rendah, tapi karena karakter yang terbentuk dari kerja keras, tanggung jawab, dan pengorbanan. Filsuf Musonius Rufus, guru Epictetus, bahkan pernah berkata, "Bekerja dengan tangan adalah kehormatan selama dilakukan dengan jujur." Setiap orang bisa menjadi terhormat bukan karena gelarnya, tapi karena cara ia menjalani perannya. Bayangkan dua orang ini. Yang pertama bekerja sebagai office boy, tapi jujur, rapi, dan penuh tanggung jawab. Yang kedua direktur, tapi suka menyuap, licik, dan menindas bawahan. Dalam kacamata stoik, siapa yang lebih mulia? Jawabannya jelas, yang menjaga integritas. Itulah sebabnya stoikisme menghapus dikotomi antara pekerjaan elit dan non-elit. Yang penting bukan status sosial, tapi kualitas moral. Karena martabat tidak dibeli oleh gaji, tapi dibangun oleh sikap hidup. 5. Kesadaran dan transformasi dari kuli menjadi pemimpin. Pekerja keras yang hidupnya stagnan bukan berarti ia kalah. Tapi jika ia tetap stagnan tanpa kesadaran, tanpa belajar, tanpa tumbuh, maka ia menyia-nyiakan potensi yang dimilikinya. Stoikisme mendorong kita untuk mengevaluasi. Apakah aku hanya bekerja keras atau juga bekerja cerdas? Apakah aku hanya menjalankan perintah atau juga belajar memahami sistem? Apakah aku hanya hidup untuk bertahan atau juga untuk berkembang? Banyak orang besar lahir dari latar belakang sederhana. Mereka tidak langsung sukses, tapi mereka tidak puas hanya jadi alat produksi. Mereka membaca, belajar, bertanya, mencoba. Mereka tidak menyalahkan sistem, tapi juga tidak membiarkan diri dikendalikan oleh sistem. Mereka seperti seorang stoik, berani menghadapi realita dan berani mengubah diri. Itulah transformasi sejati, bukan dari miskin ke kaya, tapi dari pasif menjadi sadar. 6. Kekayaan batin stabil di tengah ketimpangan. Akhirnya kita tiba pada pertanyaan paling penting. Untuk apa semua ini? Apa arti kerja keras dalam hidup kita? Kalau hanya untuk mengejar uang, maka kita akan terus merasa kurang. Tapi kalau kerja keras dijadikan jalan untuk menguji karakter, membentuk diri, dan memberi manfaat, maka kerja itu menjadi suci, sekalipun tidak digaji tinggi. Stoikisme mengajak kita menyadari, kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, tapi dari dalam.
Saat kita bisa tidur nyenyak tanpa hutang budi, saat kita bisa bekerja tanpa menipu, saat kita bisa tersenyum meskipun dompet tipis, itulah kemenangan batin. Dan kemenangan batin adalah kekayaan yang tidak bisa dirampas. Mari kita akhiri dengan sebuah renungan sederhana, namun dalam. Mungkin Anda adalah salah satu dari jutaan orang yang bekerja dari pagi hingga malam. Yang pulang dengan tubuh lelah tapi dompet tetap tipis. Yang sudah mencoba bersabar tapi tetap saja dunia terasa berat sebelah. Dan di tengah semua itu, mungkin pernah muncul pertanyaan. Untuk apa semua ini? Apakah hidup memang sekejam ini? Tapi disinilah stoikisme berbicara. Bukan untuk memanjakan kita dengan harapan palsu, tapi untuk membuka mata, menguatkan hati, dan menyulut kesadaran. Karena hidup tidak akan pernah sepenuhnya adil, tapi kita bisa menjadi pribadi yang adil kepada diri sendiri. Kita mungkin tidak bisa mengubah sistem secara langsung, tapi kita bisa mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita merespon, mengubah bagaimana kita bertumbuh di tengah keterbatasan. Dan dari situlah kekuatan sejati lahir, kekuatan untuk tidak tumbang, bahkan ketika dunia memberi beban yang tidak seimbang. Kita mungkin tidak punya gelar, tapi kita bisa punya kehormatan. Kita mungkin belum punya jabatan, tapi kita bisa punya prinsip. Kita mungkin digaji kecil, tapi kita bisa berpikir besar. Karena pada akhirnya, seperti kata Marcus Aurelius, yang paling penting bukan apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kau lakukan terhadapnya. Jika Anda merasa terhubung dengan pesan ini, maka jangan berhenti di sini. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang berjuang tapi hampir menyerah. Tinggalkan komentar, bagaimana Anda menghadapi ketimpangan hidup. Dan yang paling penting, jangan hanya menjadi pendengar, jadilah pejuang yang sadar. Mari kita bangun komunitas baru, komunitas yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga berpikir jernih. Komunitas yang menggabungkan keringat dengan kesadaran. Komunitas stoik modern, tangguh dalam kerja, tenang dalam jiwa, tajam dalam berpikir. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Dan ingat, dalam dunia yang tidak selalu memihak, keteguhan hati adalah bentuk perlawanan paling berkelas. Jangan hanya bertahan hidup, bangkit, berpikir, bertumbuh, suara dari dalam diri yang selama ini mungkin Anda abaikan.